bertemu lagi dengan Kanike. Apa kabarnya adik-adik? Masih di rumah aja kan? Semoga adik-adik masih dalam keadaan yang sehat ya. Ya, hari ini adik-adik kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang mau memimpin kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita mau memuji Tuhan dulu dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kalau adik-adik sudah bisa lagunya, ikutin Kanike nyanyi ya bersama-sama di rumah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, ayat renungan kita pada saat ini kita buka adik-adik dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, adik-adik kalau sudah mendapat ayatnya kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, adik-adik, kalau kita baca dari ayat yang pertama, di sini ada seorang anak bernama Timotius. Timotius ini umurnya masih sangat muda, seperti adik-adik nih, umurnya masih sangat muda. Tapi dia dipercayai oleh Bapak Paulus untuk memimpin jemaat yang umurnya lebih tua dari Timotius. Kenapa ya adik-adik Timotius yang dipilih oleh Bapak Paulus untuk memimpin jemaat-jemaat tersebut? Ya benar, karena Timotius ini anaknya sangat baik, mempunyai sifat dan perilaku yang dapat dicontoh dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya dan juga orang-orang yang umurnya lebih tua dari Timotius. Ya adik-adik, Kanike punya sebuah contoh nih. Ada 2 orang kakak beradik, tapi sifatnya sangat berbeda. Kalau si adik setelah pulang sekolah, tasnya langsung taruh di tempatnya, sepatunya langsung ditaruh di rak sepatu. Kalau ada PR pun langsung mengerjakan, tidak menunda-nunda. Tapi berbeda dengan si kakak. Kalau si kakak setelah pulang sekolah, tasnya langsung taruh di sembarang tempat, sepatunya tidak taruh di rak sepatu. Kalau ada PR pun nunda-nunda, males-malesan, tar aja malah main game dan lupa kalau punya PR. Nah, kira-kira contoh yang mana nih yang dapat kita contoh adik-adik? Sifat si adik atau sifat si kakak? Ya benar, sifat yang harus kita contoh adalah sifat si adik. Karena si adik walaupun umurnya masih lebih muda dari si kakak, tapi bisa menjadi contoh dan teladan untuk kakaknya. Adik-adik mau nggak? Adik-adik mau nggak seperti Timotius tadi yang menjadi teladan bagi orang-orang yang umurnya lebih tua dari adik-adik? Nah, Kanike juga punya contoh lainnya. Kalau di sekolah nih, untuk menjaga perkataan dan tingkah laku kita, seperti ayat kita yang tadi kita baca tadi, kita harus menjaga perkataan kita. Misalnya di sekolah kita tidak boleh mengejek teman-teman kita yang lainnya, kita tidak boleh menghina yang lainnya. Kita harus menjaga perkataan kita. Dan juga misalnya nih di sekolah ada yang ngajakin kita nyontek nih, mau nggak? Nggak boleh ya kayak gitu. Kita nggak boleh mencontek. Kita harus menjadi anak yang teladan dan menjadi seperti Timotius, dapat menjadi teladan bagi teman-teman kita. Kita tidak mau mencontek. Ya,
melalui renungan kita pada hari ini, kiranya adik-adik bisa menjadi seperti Timotius yang menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita dan orang-orang yang umurnya lebih tua dari adik-adik. Ya, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami ingin menjadi seperti Timotius, menjadi anak yang teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mau memimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekian renungan kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik, Kanika mau ngingetin ya, setiap hari Minggu adik-adik sekolah minggu ya, tapi sekolah minggu online. Nah, adik-adik bisa mengikuti link yang sudah diberikan kakak-kakak sekolah minggu kepada orang tua adik-adik untuk mengikutinya di rumah, beribadah bersama-sama papa, mama, Cece, Koko di rumah dan sekolah minggu online. Ya, adik-adik sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Dadah!